Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Halo guys, welcome back to my channel guys. Kali ini kita jumpa lagi di sini dan saya akan mau review teman-teman saya yang terkutik. Kebetulan dia mau kerja di sayur ya, mau soji atau bersih-bersih kayak gitu. Jadi kebetulan saya libur dan sempat ada waktu untuk mengambil video teman-teman ya. Dan oke, kita langsung bergegas menuju lokasinya mereka bekerja dan kita lihat bagaimana dia bekerja di Jepang untuk melakukan soji ataupun pembersihan haus di saat selesai panen. Let's go. Semangat mencari bete bosku. Semangat mencari bete bosku. Ada pembelian ya, beginilah realitanya mereka setiap hari bekerja di Jepang tanpa mengenal lelah. Jadi ada sebagian pekerjaan yang memang dilakukan secara manual seperti ini teman-teman ya. Kita bawa ini. Kita bawa mobil ini. Mobil dorong. Ini haus bekas haus apa, Bang? Tomat. Tomat ya. Jadi semua haus kalau habis dipanen dibersihkan kayak gini, Bang. Iya. Baru ditraktor lagi. Baru digarap lagi. Oke, gitu ya. Jadi pemupukan dulu, dibersihkan, pemupukan dulu, langsung ditraktor lagi untuk persiapan penanaman selanjutnya, teman-teman. Penanaman selanjutnya sayur. Sayur hijau, sayur komatsuna. Komatsuna. Kemarin sayur forenso. Kemana saya Lorenzo ya? Bayam. Lorenzo tuh kalau di Jepang tuh, kalau di Indonesia apa ya? Bayam kayaknya. Seperti bayam. Yuk. Ini suhu sudah lama di Jepang, sudah sekitar 5 tahun ini. Jadi mereka ini statusnya Tokute Mas Bro ya. Tokute Gino. Jadi saran buat teman-teman semua yang ingin ke Jepang gimana Bang? Apa yang perlu kita siapkan saat kita kerja ke Jepang? Yang pertama mental. Mental. Ya. Itu bener banget, mental itu memang benar-benar harus dipersiapkan. Soalnya kenapa ya? Di saat kita kerja salah ataupun kita gimana punya salah sama majikan, kadang-kadang kita langsung dibentak dengan kata-kata kasar. Jadi kalau kita tidak punya mental yang kuat, biasanya kita langsung down mental, kita langsung pengen pulang. Jadi kita usahakan biar tidak sampai down mental ya. Ini tidak bercanda, ini tidak menakut-nakuti. Sudah pernah kejadian saya dimakan sama orang Jepang. Dapat harian berapa biasanya Bang kerja di sayur seperti ini Bang? Kalau normalnya dapat 1 jutaan lah ya. ya Dapat ya. kurang lebih. Ya Kalau menurut rate-nya ya, kalau sekarang rate-nya lagi hancur, kalau rate-nya lagi bagus-bagus ya 1 juta lebih udah dapat lah sedikit ya lah. bisa lebih. Kalau rate-nya turun dah 800.000 lah per hari. Sekarang rate-nya hancur banget dan untuk nilai tukarnya sekarang jatuh di 110 ya. Untuk 1 yen dirupiahkan kurang lebih 1 yennya sama dengan 110 rupiah ya. Itu murah banget ya teman-teman ya. Jadi untuk tahun ini hancur banget untuk nilai rate-nya, nilai tukarnya teman-teman ya. Ini ada juga cewek tai ini berdua. Taijing. Jadi kalau untuk di pembersihannya dalam haus gini, debunya muter-muter di dalam haus ya. Iya. Diusahakan pakai masker. Oh iya. Tapi karena saya nggak senang pakai masker, nggak bisa napas, lebih baik saya nggak pakai. Oh jadi kayak gitu. Iya. Jadi kalau untuk mengatasi debunya kita bisa menggunakan masker. Masker. Ya.
karena cuaca panas mungkin pakai masker sedikit mengganggu ya. masih sedikit mengganggu pernapasan. Kita lihat sampah tapi mereka lihat uang ini bos. Uang, ini uang. Beruntung hari ini cuaca tidak begitu panas, Iya ya, Ya. mendung ya. sedikit mendung, angin juga ada, ya. Dan Jadi nggak sejuk. panas ya. Tapi kalau di saat-saat cerah di dalam house kayak gini pasti panas ya. Wah, meledak, nggak Lumayan. main-main panasnya. Kalau untuk jam kerjanya dimulai dari pagi jam berapa bang? Jam 7, Jam 7 pagi. Itu biasa sampai jam berapa? jam 5, Jam 5 sore ya. jam 5. Kalau untuk lembur nggak ada? Untuk lembur kalau kita matik sayur pasti ada. Kalau di pas lagi panen sayur pasti Iya, ada lembur. Untuk jamnya kita nggak tentu, menurut juga banyaknya sayur yang kita dapat. Oh jadi kayak gitu. Sampai 60 kontainer bisa sampai jam 9, jam 10. Berarti kalau di saat pemetikan sayur, berarti proses packingan sampai jam 10 malam ya? Iya, Jadi- menurut kalau sayurnya banyak. Jadi selepas kita kerja sehari 8 jam kita sudah masuk hitungan lembur ya? Lembur. Jadi kalau untuk bayaran lembur untuk jam kerja biasa di 8 jam per hari, setelah lepas dari 8 jam kerja kita lembur dengan masuk bayaran lembur sudah beda tentunya. Iya. Kita bawakan kontainer ya. Oke. Nah, nggak apa-apa. Ini ada cewek teman saya dari Thailand. Kau Tetap. Biar kotor, yang penting uang. uang. Jadi kalau ke Jepang jangan pilih-pilih kerja. Pagi, siang, sore kita kotor, malam kita hajar. Iya, seperti itulah teman-teman ya. Kalau untuk kita ke Jepang, masalah pekerjaan jangan pilih-pilih kerja, jangan takut kotor. Karena orang sukses tidak ada yang kerjanya santai. Kecuali ya koruptor. Jadi kebanyakan mereka-mereka yang sukses, mereka yang bekerja keras, yang tidak takut kotor teman-teman ya. Sekarang kita akan coba tanyakan kemampuan bahasa Jepangnya orang Thai ini dengan cara menanya bahasa Jepang ya. Apakah mereka sanggup untuk menjawab ya? Sambil bekerja kita sambil tanya. Onesa, doko karakimasu ka? Kita tanya dia berasal dari mana. Nihongo keren, ini udah jauh deh ya. Nansai desu ka, Onesa? 私28歳 Niju Hasai. Berarti dia umur 28 tahun ya, katanya umur 28 tahun. Kyodai wa nani ni mas ka? 7 Nah, jadi kita tanya saudaranya dia ada berapa, dia nggak bisa jawab. Itulah kemampuan kita di bahasa Jepang. Kalau standar bahasa masih diunggulkan dengan pekerja-pekerja yang dari Indonesia. Indonesia. Kalau misalnya dibanding dengan negara-negara lain, untuk kemampuan bahasanya mereka masih di bawah-bawah kata standar ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang mereka ngomong pakai bahasa Jepang ditambah dengan bahasa daerahnya dia sendiri gitu. Jadi kalau kita kerja sehari-hari, karena kita sudah ketemu dia sehari-hari, otomatis kita bisa memahami bahasanya mereka dengan cara keterbiasaan teman-teman ya. Namanya nanti desu ka? pun Fun, Puncang. Puncang. Namanya Puncang. Umurnya 28 tahun dari Thailand ya. Do desu ka? Shigoto wa tanoshi desu ka? Tanoshi? Tanoshi yokata. Jadi saya tanya pekerjaannya gimana? Senang untuk bekerja di sini, dia bilang jawabnya senang katanya. Bagaimana? Kerjanya berat apa ringan? Ini masih pekerjaan ringan. Ini bekerja ringan. Sedikit ringan. Sambil merokok juga kita bisa. Oh, sambil merokok bisa. Jadi bosnya santai di sini ya. Iya. Jadi kalau untuk tempat bekerja di Jepang itu beda-beda untuk peraturannya teman-teman ya. Beda manajemen, beda aturan. Biasa itu di mana-mana juga kayak gitu menurut saya ya. Ada yang bisa merokok sambil kerja, ada yang kagak. Kadang-kadang di tempat saya sama sekali untuk pegang HP saja nggak bisa. Untuk bawa HP saja nggak bisa. Jadi apalagi untuk merokok, bawa HP saja saya nggak bisa, apalagi untuk merokok. Jadi kayak gitu ya. Untuk aturan di setiap manajemen itu pasti beda-beda tentunya ya. Jadi kalau mereka cewek ini berkomunikasi dengan bahasa campuran Thai dan Jepang ya. Iya. Tapi dia pakai bahasa Jepang lebih sering. Yang satunya Yang pakai topi. pakai topi. Oh, Sipun ya. Kalau Sipun tuh masih bisa bahasa Jepang, masih bisa komunikasi. Jadi yang satunya masih belum
ya boleh bilang masih sangat-sangat di bawah, tapi untuk kemampuan bahasa Jepangnya. Tapi kalau masalah itu di Jepang tidak terlalu dipikirkan kayaknya kayak sama Sachonya ya. Jadi sebagian Sacho itu ada yang mementingkan kemampuan bahasa kita, ada juga yang sangat-sangat mengedepankan tenaga saja teman-teman ya. Jadi walaupun untuk kemampuan bahasa kita masih di bawah standar, kadang-kadang ada satu yang tidak memasalahkan hal tersebut ya, karena yang mereka butuhkan dari kita adalah tenaga kita agar pekerjaan mereka selesai dengan cepat. Jadi kayak gitu, yang penting kita memahami pekerjaan, intinya seperti itu aja teman-teman ya. Jadi ada beberapa juga Sacho yang memang mengedepankan bahasa Jepang ya, untuk komunikasi ataupun untuk mengatur pekerjaannya gitu, kayak gitu ya. Oh, habis dibersihkan, sekarang ngapain nih Bang? Ini pasang selang. Ini untuk pasangan selang ini untuk apa nih Bang? Setelah sampah diambil dipasang selang kayak gini untuk apa? Ini untuk penyiraman tanah supaya tanahnya enggak kering. Enggak kering ya. Ya. Jadi kurang lebih berapa jam kita sirami tanahnya setelah kita bersihkan sampahnya ini Bang? Kira-kira setengah hari atau sampai 3 jaman. Setengah hari sampai 3 jam ya. Begitu selesai penyiraman, selangnya diambil apa Kakak? Selangnya diambil lagi, Dicopot lagi, baru dipupuk. baru ditaburin pupuk. Sesudah taburin pupuk, Uh-huh. langsung di traktor. Traktor rotari nih Ya, penggemburan dirotari. tanahnya. Setelah dirotari, langsung dipadatkan tanahnya supaya bisa persiapan tanam bibit sayurnya. Tanam bibit sayurnya. Sudah tanam, lagi dipasang selangnya untuk nyiram. Jadi pasang selangnya cuma satu aja Ya, satu. setelah penanaman. Ya, tengah-tengah. Oh, jadi pasang selangnya setelah penanaman, selangnya cuma apa namanya, dibentangkan di tengah-tengah tanaman ya, tanamannya Ya. sudah ditanam ya. Jadi untuk semburan selangnya mungkin kayak Kanan kiri dia. kanan kiri ya. Oh, Ya, jadi kayak air mancur ya, mancur gitu. kayak gitu ya, kecil-kecil ya. Ya. Oh, jadi Ini prosesnya ada kayak gitu ya. Lubang-lubang kecil ya, Lubang-lubang kecil. yang fungsinya untuk memancurkan air ya. Oh, jadi kayak gitu Bang. Ya. Oke Bang, lanjut Bang. Silakan Bang. Ya, makasih. Jadi selangnya dibentangkan, diluruskan dulu ya, biar enggak sampai terbelit. Oh, cara kayak gitu Ya, aja. segitu aja. Oke, kita oca dulu teman-teman. Oke. Saatnya menunjukkan pukul 3 sore. Jadi kita break dulu oca, barangkali ada 30 menit ya. Jadi setiap kerja di Jepang itu biasanya kita break dapat oca, waktu oca dari di pagi hari 30 menit, sore juga 30 menit, dan siang hari jam istirahat makan kita 1 jam. Yes, kita makan-makan dulu. Jadi untuk ocanya diberikan sama majikan kue yang seperti ini, tadakimasu ya. Arimas. Jauh deh. Sekarang kita oca di Hatake ya teman-teman ya, karena Hatake lumayan jauh dari tempat tinggal, jadi ocanya dilangsungkan di Hatake ataupun di tempat kerja langsung. Jadi kurang lebihnya seperti inilah untuk para kerja yang bekerja di Hatake ya, yang jauh-jauh dari apartemennya dia sendiri teman-teman ya. Jadi langsungkan oca di Hatake seperti ini dengan seadanya. Untuk oca dan makanan seperti kue ini diberikan sama majikan. Jadi saya ada kue lebih, saya minta sedikit. Tadakimasu. Untuk pekerjaannya sendiri kalau di sayur orenso kayak gini berat ya? Dibilang berat enggak, dibilang ringan Ringan ya. Jadi kerjaannya ada beratnya, ada ringannya juga ya. Cuma beratnya sih di musim dingin. Jadi kalau musim dingin, kalau di saat cuaca minus derajat, itu sayur yang ada di dalam haus di saat pagi itu belum bisa dipanen. Belum bisa dipanen. Paling kemungkinan paling lambat jam 9. Jadi kita harus nunggu matahari terbit dulu, biar suhunya lebih hangat lagi, baru bisa dipanen. Baru bisa dipotong. Saatnya musim dingin kan turun salju, jadi kalau pagi kita kerja kan nggak bisa panen sayur ini. Berarti kita mulai kerjanya jam berapa? Jam 9. Jam 9 pagi. Kadang jam 10. Oh, jam 10. Menurut sayurnya, kalau sayurnya udah bisa bangun ya kita potong aja. Oh, jadi kayak gitu ya Bang. Kalau musim dingin jam-jamannya pendek. Pendek sekali. Kalau musim dingin jam kerjanya pendek. Kalau musim panas Panas jam kerjanya panjang. Karena kita turun jam 7. Kadang jam 6. Kalau untuk pendapatan di kerja di sayur seperti ini dapat nggak? 18? Dapat. 18 mang itu sekitar 21 juta ya kalau lagi rate-nya lagi bagus ya. Tapi kalau sekarang rate-nya lagi hancur paling nggak sekitar 19 juta 19. ataupun 19 juta 500 ribu Sudah rupiah. nyampe di Indonesia.
Jadi kayak gitu untuk kerja di sayur teman-teman ya, untuk kerja di sayur dan juga di hatake. Dia dua bidang ya, di bidang haus dan juga bidang hatake. Yang di bidang hatake ini penanamannya di luar, seperti di lapangan kayak gitu, nggak ada atap-atapnya, lapangan terbuka ya, lahan terbuka. Kadang-kadang merabas rumput juga di Musim panas. sawah. Oh, kadang juga rabas rumput di sawah. Tapi rabas rumputnya pakai mesin. Musim. Oh, pakai mesin Pusakariki dong. Kalau musim panas banyak kerjaan. Kalau musim panas banyak kerja ya. Lumayan dong Bang, kalau musim panas banyak kerjaan, jadi gajinya lumayan dong nambah. Di sana ada kita menutupi musim dingin. Ya kayak gitu. Musim dingin dapat sedikit, di musim panas kita cari. Jadi untuk nilai gaji kita biasanya beda-beda, itu biasanya dipengaruhi oleh faktor jam kerja dan juga faktor keng ataupun faktor provinsi di mana kita berada ya. Jadi setiap provinsi tersebut memiliki upah standar kerja yang diupahkan per jamnya itu beda-beda teman-teman ya. Apalagi Jepang memiliki 47 provinsi, otomatis di 47 provinsi ini memiliki gaji yang sangat beda-beda tentunya. Untuk gajinya tidak nentu kalau di Jepang, sebulan dapat 20 juta itu nggak nentu ya, tergantung jam kerja dan juga tergantung provinsi mana kalian bekerja. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Oke, finish di house terakhir. Sudah lagi sedikit, sudah mau jam 5. Dan ini untuk house yang terakhir teman-teman ya. Jadi kalau untuk dalam house debunya sangat kuat sekali, direkomendasikan harus pakai masker untuk soji seperti ini teman-teman ya. Kwancang. Genki desu ka? Genki desu. Genki. Yokata. Kwancang. Kwancang. Taijing. Hai. Taijing desu yo. Nah, ini orang Thailand nih. Ayo tebak, cewek apa cowok? Kuncang. Kuncang. Yute, selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang. Taigo hanashite. Sawadikap. 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 Bye bye. Taigo. Kairu wa nan desu ka Taigo? Kapan? Kapan? Melon 2 haus. Melon 2 haus. Tetap yang 2 haus. Setiap tahun. Tomatnya berapa haus? Tomat dan ini belum tomat. Tuh dibuka ini sih. Untuk penanamannya silih berganti Bang ya. Sekarang tomat, besok Horenso, besoknya lagi entah Misuna atau apa, jadi kayak gitu ya. Ganti-ganti terus ya. Jadi kalau untuk pertanian yang bagus di Jepang ya, jadi tidak dilakukan penanaman terus-menerus dalam satu jenis tanaman selama 1 tahun ya. Selama 1 tahun paling nggak biasanya dilakukan 4 kali putaran beda jenis teman-teman. Itulah proses penanaman pertanian di Jepang teman-teman ya. Jadi kalau seandainya pertanian yang dilakukan dengan satu jenis tanaman yang dilakukan terus-menerus selama 1 tahun biasanya sangat mempengaruhi penyakit-penyakit yang akan timbul yang dari penyakit-penyakit tanaman sebelumnya teman-teman ya, ataupun hasil panen juga akan menurun ya. Dan oke berada, kita sudah jam 5 sore dan kita mau bergegas pulang, dan saya akhiri dulu videonya sampai di sini dan kita lanjut di kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe channelnya biar channelnya lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi membuat konten-konten saya selanjutnya untuk menghibur teman-teman dimanapun berada. Dan oke teman-teman, see you next time ya, bye bye. Tornado.